Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imrani Silalahi dari kelas TRKJ 2A, program studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, jurusan TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komputer, dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Arduino. Sebenarnya apa sih Arduino itu? Arduino adalah sebuah papan mikrocontroller yang berbasis open source dan bisa diprogram. Nah, Arduino ini adalah salah satu mikrocontroller yang paling populer saat ini karena dia mudah digunakan, harganya juga tidak terlalu mahal, dan bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa C yang sudah disederhanakan. Jadi lebih mudah dimengerti oleh para pemula sekalipun. Nah, ini adalah sekilas tampilan dari Arduino-nya. Bisa kita lihat di sini adalah papan Arduino Uno yang versi R3, yaitu revisi 3 yang paling banyak kita gunakan saat ini. Bahkan saya sendiri juga menggunakan papan yang seperti ini ketika melakukan praktikum di lab. Ini adalah tampilannya. Lalu kita berlanjut ke penjelasan dari komponen-komponen tiap komponennya. Yang pertama sekali ada power USB, yaitu ini adalah slot untuk memasukkan USB A ke B ya, USB A to B. Jadi di sini adalah fungsinya untuk memasuk supply atau power yang diperlukan untuk menyalakan papan Arduino. Dan juga dari USB inilah kita bisa mengupload program yang sudah kita buat di Arduino IDE ke papan Arduino-nya. Jadi ketika kita menanamkan program ke papan Arduino, maka kita melalui sini. Lalu selanjutnya ada power jack. Power jack ini adalah sama penyuplai juga, penyuplai tegangan atau penyuplai arus agar papan Arduino-nya bisa hidup atau menyala. Ketika tidak mau menggunakan power USB, maka bisa juga menggunakan power jack. Nah, di sini banyak sekali komponen-komponen lainnya di Arduino ini, seperti main microcontroller. Ini bisa dibilang adalah otak atau sumber utama dari papan Arduino ini sendiri. Dari sini kita bisa lihat ada banyak pin dari 0 sampai dengan 13, ada ground, ada RF, ada pin SDA, pin SCL. Yang paling banyak digunakan adalah pin dari 0 sampai 13, karena ini bisa berfungsi sebagai input atau output digital. Nah, paling banyak digunakan itu ini. Lalu di sebelah ini ada pin analog yang dari A0 sampai A1. Nah, ini bisa juga digunakan untuk input output tapi menggunakan sinyal analog. Lalu ada pin penambah tegangan, ada pin ground, ada pin 3,3 volt, ada pin 5 volt atau juga disebut dengan VCC, ada pin reset, dan lain sebagainya. Di sini ada juga tombol reset untuk mengatur kembali program yang sudah kita mereset ulang program yang sudah kita tanamkan pada Arduino. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang bagian dari komponen-komponen Arduino. Lalu bagaimana sih contoh penggunaan Arduino di dunia nyata? Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ya adalah papan LED. Papan LED berjalan. Nah, jika kita bisa lihat di gambar ini, kita sering menjumpai papan LED seperti ini di mall-mall, di kafe, ataupun di warung-warung kopi. Pokoknya sering lah pasti kita menemukan hal ini. Nah, ini berupa lampu LED semua ini, dan dibentuk jadinya bisa menampilkan tulisan dan smiley seperti ini. Nah, ini bisa juga dibuat melalui Arduino ini. Yang contoh yang kedua, ini yang mungkin paling sering kita jumpai terutama di Aceh, yaitu penunjuk waktu sholat pada masjid. Nah, biasanya di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang besar atau masjid-masjid yang di kota, itu menggunakan papan penunjuk seperti ini. Nah, jadi di sini ada tampilannya, ada waktu imsak, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, dan isya. Nah, semua ini menggunakan LED yang memancarkan warna. Nah, untuk memprogram LED mana yang hidup, LED mana yang mati, maka itu menggunakan Arduino. Nah, selanjutnya ini ada contoh robot penghindar rintangan.
Ini merupakan salah satu contoh penggunaan Arduino tapi dengan teknologi lebih lanjut ya, karena ini dia menggunakan sensor, menggunakan papan Arduino dan menggunakan beberapa komponen lainnya. Di robot ini sensor ini berfungsi untuk mendeteksi halangan atau benda di kedepannya, bisa jadi 15 cm, bisa jadi 1 meter, tergantung dari tipe-tipe sensor itu sendiri. Nah, jikalau robot ini sendiri, dia ketika sensornya ini merasakan ada halangan atau ada benda di depannya, maka dia bisa berhenti atau bisa belok, bisa diprogram seperti itu. Jadi inilah salah satu contoh penggunaan Arduino. Nah, selanjutnya ini ada robot laba-laba. Nah, robot laba-laba ini termasuk salah satu robot yang kompleks juga, disertai dengan banyak-banyak komponen, tapi otaknya adalah Arduino. Nah, jadi Arduino ini sebenarnya multifungsi ya teman-teman. Dia bisa digunakan keperluan sehari-hari, membuat robot, membuat papan petunjuk jalan, membuat apapun yang embedded system atau sistem yang tertanam bisa menggunakan Arduino. Seperti robot laba-laba, seperti yang juga robot laba-laba yang dibuat oleh tim robot dari Politeknik Negeri Utsmawe ya kawan-kawan. Nah, ini selanjutnya saya berlanjut ke program Blink Arduino. Nah, ini adalah program yang paling simpel dan sederhana di dalam kita menguji coba Arduino. Yang pertama kita butuhkan adalah papan Arduino, sudah pasti ini adalah papannya. Yang kedua adalah kabel USB A to B. Nah, ini tadi teman-teman yang sudah saya bilang di awal, untuk menghubungkan antara laptop dan papan Arduino itu sendiri, kita menghubungkan kabel seperti ini. Jadi kabel yang tipe A nya akan dimasukkan ke USB laptop, dan tipe B nya akan dimasukkan ke sini, ke port USB untuk masukkan power dan untuk mengupload program. Yang ketiga kita butuh LED. LED ini ada lampu LED ya. Jadi bisa menyala sesuai warna atau ada yang berwarna-warni. Nah, ini adalah salah satu contoh contoh penerapan dari Arduino. Ini yang saya lakukan di ketika praktikum di lab. Jadi ini adalah kabel A to B. Ini laptop saya yang di sebelah sini. Kabel A nya terhubung ke laptop saya dan kabel B nya terhubung ke papan Arduino. Ini adalah papan Arduino nya, dan ini LED nya terhubung ke pin 6 dan pin 3 dan pin ground ya. Karena dia butuh tegangan positif dan negatif agar terjadi beda potensial sehingga lampu LED nya bisa menyala. Nah, untuk programnya sendiri ini adalah contoh programnya. Di sini kita program ini sendiri terdiri dari 3 bagian ya, yaitu ada header, yang atasnya ini adalah header ini, lalu adalah setup, dan ini loop. Headernya ini sendiri berfungsi ketika kita mengenalkan pin atau mendeklarasikan pin. Nah, seperti di contoh ini kita mengenalkan atau mendeklarasikan pin 13 pada papan Arduino. Di bagian setupnya kita mengatur apakah pin tersebut sebagai output atau sebagai input. Di program Blink kali ini pin modenya yang pin untuk 13 ini diatur sebagai output. Jadi dari pin ini akan muncul tegangan arus. Nah, yang akan diperlukan untuk menyalakan papan LED atau untuk menyalakan lampu LED-nya. Nah, di void loop ini adalah program utama kita kawan-kawan. Di void loop ini adalah program yang kita tulis dan akan dilakukan secara looping atau secara berulang-ulang sampai kita mematikan Arduino-nya, atau sampai kita mereset Arduino-nya, atau sampai kita mengupload program lain. Ini kita lihat di sini ada tulisan digital write. Ada tulisan digital write. Ini berfungsi untuk menjadikan kondisi dari pin 13 ini, LED pin adalah pin 13 ya, sudah kita deklarasikan tadi, dalam kondisi high. Nah, artinya ketika LED pin ini dalam kondisi high, maka dia akan dialiri arus. Nah, lalu kita tulis delay-nya 1000, artinya itu setelah dia dialiri arus, maka dia akan menunggu selama 1000 milisecond atau 1 detik. Lalu kita tulis lagi
digital red, LED pin low. Artinya di sini menjadikan kondisi dari pinnya ini dalam kondisi low, artinya tidak sedang dialiri oleh arus. Dan delaynya juga 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, ini adalah contoh programnya. Dan setelah kita menulis programnya di Arduino IDE, maka selanjutnya adalah setelah kita menghubungkan laptop dengan papan Arduino-nya, maka kita mengupload, tekan tombol yang ini, maka untuk mengupload ke papannya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh hasil dari program yang kita buat tadi. Di sini bisa kita lihat LED-nya itu terhubung ke pin 13 dan pin ground. Jadi anodanya itu terhubung ke pin 13 dan katodanya terhubung ke ground. Ya, yang mana anoda itu adalah bagian kaki yang panjang ini teman-teman. Bagian kaki panjang ini adalah anoda, yaitu sisi positif, dan bagian katoda adalah kaki yang pendek ini, sisi negatifnya. Pada program ini kita menghubungkan kaki yang panjang atau anoda itu ke pin 13 dan kaki yang pendek atau katoda itu ke pin ground. Jadi ketika pin 13-nya dalam kondisi high, sedang dialiri arus, maka akan terjadi beda potensial antara dari pin 13 ada arus, dari pin ground tidak ada arus. Jadinya akan terjadi beda potensial dan lampunya akan menyala. Ketika pin 13 dalam kondisi low, maka pin 13 tidak akan dialiri arus. Artinya pin 13 dan pin ground sama-sama negatif, tidak memiliki arus atau tidak memiliki daya. Jadinya LED-nya ini akan mati. Nah, ini adalah contoh blinknya. Bisa kita lihat dia 1 detik mati, 1 detik hidup, 1 detik mati, dan begitu seterusnya. Akan melakukan looping sampai kita memberhentikan program tersebut. Nah, begitulah penjelasan singkat tentang Arduino dari saya serta contoh-contohnya, dan penjelasan singkat tentang program Blink, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan LED selama 1 detik. Nah, kita bisa saja mengubah waktunya di sini. Mengubah waktu di sini kan kita buat 1000 milisecond atau 1 detik. Bisa saja kita di sini berubah 5000 atau 10.000 di bagian low-nya. 10.000 misalnya. Maka yang terjadi adalah pin 13 dalam kondisi high akan berlangsung selama 5000 milisecond atau 5 detik. Jadi LED-nya akan hidup selama 5 detik dan akan mati selama 10 detik karena keadaan LED pin-nya dalam keadaan low selama 10 detik. Nah, ini bisa kita ubah semau kita sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, mungkin cukup segitu dulu penjelasan singkat tentang Arduino dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.